jumpa lagi bersama saya Baska di Chisbik, sponsor promote, empowerment, and knowledge. Nah teman-teman, pada episode kali ini nih, kita kedatangan bintang tamu, di mana bintang tamu kita kali ini adalah dua orang siswi SMA Negeri Singaraja yang berhasil meraih medali perak juga perunggu di Olimpiade Sains Nasional tahun 2023. Kalian tahu nggak nih orangnya siapa? Oke deh, biar nggak lama-lama nih, kita langsung aja sambut. Inilah dia Meisha dan Bulan. Halo semuanya, jadi perkenalkan nama aku Miloh Putu Meisha Saris Putri, biasa dipanggil Meisha atau Mei dari kelas 12 MIPA 5. Aku sebagai peraih medali perak dari bidang kebumian Olimpiade Sains Nasional tahun 2023. Salam kenal. Baik semua, perkenalkan nama saya Ida Iwan Putra Hilya, siswi dari SMA Negeri 1 Singaraja, kelas 12 MIPA 7. Kemarin saya ikut OSN bidang biologi dan mendapatkan medali perunggu. Terima kasih, salam kenal. Oke, Bulan bidang apa Bulan? Biologi. Biologi. Wow. Oke, keren. Kalau Mei? Kebumian. Kebumian biologi. Oke. Kebumian tuh apa sih? Jadi kalau misalkan ditanya kebumian itu apa, tentunya dari namanya ya, kita bisa tahu kalau misalkan kebumian itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi. Lebih tepatnya kalau di kebumian itu ada banyak banget sub bidangnya, tapi secara garis besar itu bisa dibagi menjadi 4. Ada meteorologi, ada geologi, oceanografi, dan juga astronomi. Kayak gitu. Oke. 4 ya? Iya, 4. Oke, kalau kebumian gimana Bulan? Apakah dibagi kayak gitu juga? Kalau di biologi ada 7 subtopik. Jadi yang pertama itu ada biologi sel dan molekuler, terus anatomi dan fisiologi tumbuhan, anatomi dan fisiologi hewan, genetika dan evolusi, ekologi, etologi, dan biosistematika. Oke, mungkin OSN ini apa ya, kayak juara yang benar-benar membawa nama semansa ya. Apalagi kalian berarti mewakili gini loh, Provinsi Bali. Iya, kita mewakili Provinsi Bali. Untuk tempat yang kalian ambil medali itu di mana sih? Kita waktu tahun ini itu kan offline ya, itu kita di Bogor. Tapi untuk penganugerahannya itu di Kemendikbudristek di Jakarta. Oke. Tahun ini offline. Terus tahun-tahun sebelumnya gimana? Karena COVID-19, gimana Bulan? COVID lagi. Penyelenggaraannya online, jadi dari sekolah masing-masing. Oke. Emang kalian udah berapa kali sih ikut OSN kalau boleh tahu? Kita udah 2 kali. Ini tahun terakhir kita. Benar. Tahun terakhir ya, soalnya kelas 12. Iya, kelas 12. Gimana, puas nggak dua kali OSN tuh puas nggak sih? Sangat puas ya, karena kan kita udah tahun terakhir dan akhirnya di tahun terakhir kita Sengkara berhasil meraih medali gitu. Jadi senang sih. Emang kalau tahun sebelumnya tuh nggak gini ya, belum sempat berhasil meraih? Kalau dari kami sendiri, kebetulan kami agak sama ya, gimana Agak sama. jalannya. Jalan. Jadi dari tahun lalu itu kami berhasil sampai ke 100 besar aja, jadi sampai nasional tapi belum berhasil medalis. Oke, berarti Bulan gitu juga ya? Iya, sama ya. Oke, emang kalau kemarin itu kira-kira problemnya di mana nih sampai kalian belum berhasil gitu? Oke, mungkin dari Bulan dulu. Baik, jadi mungkin ya saya karena itu tahun pertama saya dan juga saya merasa persiapan saya juga secara pribadi kurang maksimal. Saya masih skill issue terutama di praktikumnya, saya kurang banget, manajemen waktunya juga kurang, jadi kayak banyak banget soal yang belum sempat dijawab terutama untuk praktikumnya. Oleh karena itu ya mungkin itu kalau dari teorinya sendiri mungkin karena sama aja dari OSK dan OSP, jadi saya lebih tertarik di teori, tapi kalau di praktikumnya ya masih kurang banget gitu. Jadi ya mungkin itu alasannya. Kok Kamisha sendiri gimana? Kalau dari aku sendiri sama juga, karena kan itu tahun pertama ya, itu masih kelas 10 dan juga kelas 11, jadi materinya belum terlalu dalam. Dan pada saat itu jujur aku mau mengakui bahwa aku sangat menghindari soal-soal yang tingkatannya susah gitu, masih agak takut-takut buat terjun, padahal itu tuh harus banget dilakuin kalau misalkan udah sampai ke nasional. Jadi mungkin kurang latihan soal dan juga ya pendalaman materinya belum sematang sekarang gitu. Oke, berarti itu ada teori sama praktek. Iya, teori praktik. Tapi kan nggak sia-sia dong ya, kan dapat pengalaman tuh. Jadi di tahun kedua berhasil jadi medalis ya. Oke, kalau selain lomba OSN nih, kalian sempat ikut lomba-lomba lain nggak? Kalau dari aku sendiri, aku sempet tahun lalu itu kan ikut OSN tahun 2022. Terus aku juga ikut lomba di Umbiksa, itu geosfer, kebumian juga. Aku juga sempat jadi finalis di Olimpiade Geoscience dan juga Geografi ITB tahun 2023, tapi belum berkesempatan juga medalis. Itu aja kalau aku. Oke, kalau Bulan gimana Bulan?
Ya mungkin saya jika dihitung dari tahun lalu juga saya juga sering kayak ikut lomba-lomba gitu, cuma seringan belum berhasil. Jadi saya lomba yang di IPS, terus juga kemudian lomba di Uniksa kebetulan dapat juara 2, tapi juga sama lomba KSR. Tapi kemarin kebetulan juga masih belum bisa dapat medal di KSR juga, jadi ya gitu. Oke, berarti kalian nggak cuma OSN ya, berarti kalian pernah nyoba banyak lomba gitu. Aduh, emang nggak capek ya lomba? Tidak, seru malah. Menantang berarti ya lombanya. Oke. Terus nih kalian berdua kan dari 2 bidang yang berbeda ya. Kalau boleh tahu kenapa sih harus bidang itu? Oke, kalau dari apa nih? Aku dulu nih. Oke. Jadi kalau aku sendiri kebumian. Nah, jadi sebetulnya kebumian itu kan ilmu yang waktu SMP atau SD tuh nggak tahu kan ya. Bahkan aku juga SMA baru tahu kalau misalkan ada kebumian. Cuman karena berkat sosialisasi pada saat MPLS itu kan dikasih tahu nih kalau misalkan kebumian itu peluangnya besar karena jarang peminat, jadi banyak yang kurang tahu gitu kan. Nah makanya karena aku merasa aku kurang di numerasi kayak misalkan matematika atau kimia atau apa ya pokoknya numerasi gitu, aku kurang percaya diri kurang percaya diri dan juga banyak banget yang udah lebih pengalamannya, makanya aku masuk ke kebumian. Dan kebetulan aku juga suka sih sama bidang ilmunya gitu dan namanya. Kalau Bulan gimana Bulan? Jadi awalnya karena kosmik ekstrakurikuler saya kuliah itu bidangnya biologi, jadi ya saya ikutnya seleksi OSN ya, saya bidang biologi. Tapi kenapa biologi? Karena ya saya itu kurang banget di numerasi. Jadi ketika sebulan pertama masuk SMA saya udah ngerasa banget kalau misalnya fisika, matematika, kimia itu saya kurang. Jadi saya mikir kira-kira apa nih yang kira-kira bidang yang cocok buat saya ini apa. Terus saya mikir kayak biologi masih bisa saya pahami deh dibandingkan yang lainnya. Dan saya mikir kalau bisa biologi itu dikit hitungan ya. Padahal ternyata ujung-ujungnya di praktikum ada banyak banget. Ada 4 topik praktikum kan. 2 itu full hampir nyaris semuanya itu hitungan gitu. Jadi ya pada ujung-ujungnya kayak semua bidang butuh numerasi juga. Berarti kita nggak bisa menghindari matematika ya. Bener banget. Aduh, akhirnya ketemu juga ya matematika. Aduh, parah banget sih. Tapi kan emang ya kan kata guru matematika juga sering bilang kan matematika sebenarnya nggak bisa dihindari. Iya benar. Ya, kan? Semuanya butuh matematika. Ya, kita belanja ke warungnya butuh matematika. Benar. Oke, terus aku mau nanya, dari sekian banyak lomba ya, tadi kan nggak cuma OSN tuh, lomba mana sih yang paling berkesan menurut kalian, dan kenapa lomba itu paling terkesan gitu menurut kalian? Oke, udah bulan? Menurut saya sejauh ini masih OSN paling berkesan. Karena lomba-lomba yang saya ikutin kan online. Terus OSN yang baru offline gitu, saya benar-benar rasain vibes kompetisinya gimana. Terus saya paling banyak ketemu teman dan bikin teman baru di sini gitu. Dan juga seru banget dong, kan yang ada itu saya push press, jadi kayak bagus aja gitu acara-acara di selenggarainnya. Jadi benar-benar berkesan banget. Oke, kalau dari Mei gimana? Sama juga sama. Olimpiade Sains Nasional paling berkesan karena kan lombanya ini yang pertama kali kita offline dan itu pun keluar balik kan. Kita juga ketemu 38 maksudnya orang-orang dari 38 provinsi. Jadi kan kita bisa kenalan langsung, terus juga kita ngerasain karantina ya, hampir seminggu gitu, sejenis karantina. Ada karantinanya? Iya, kayak kan kita di hotel gitu. Anggaplah karantina. Iya. Jadi kayak ya kita nginep di situ, dapat teman kamar baru, terus juga kita diajak main ke Kebun Raya Bogor. Itu tuh pengalaman yang paling nggak bisa terlupakan sih. Gitu. Jadi OSN ya jawabannya. OSN, pasti. Terus OSN ini kan ya pasti kalian full belajar dong. Dan aku ya sebagai siswa semansa juga nih, sebenarnya kayak ini nggak ada di kelas gitu, kayak wah pasti nih mereka belajar gitu. Ya bener, di spend. Kalian jenuh nggak sih belajar? Kalau jenuh ya nggak mungkin sih, orang nggak pernah jenuh ya. Jadi pasti pernah jenuh, cuman balik lagi kita kan ada tujuan ya, kita udah tahu kita mau targetnya apa. Jadi walaupun jenuh ya kita kasih waktu untuk diri kita untuk istirahat gitu. Aku juga nggak mau maksain banget karena maksain tuh kalau aku ujung-ujungnya bakal sakit gitu. Jadi kalau misalkan emang udah jenuh ya udah istirahat gitu. Kalau misalkan tapi nggak boleh yang sampai kita out of the track gitu ya. Jadi kayak kita harus tetap di jalan yang benar untuk belajar. Melipir bentar ke pinggir. Ya, bentar, mereren bentar gitu istilahnya ya. Cuman nggak boleh sampai ya menghabiskan waktu dispensasi yang udah dikasih terlalu lama untuk
melakukan hal yang tidak sesuai gitu. Jadi ada tapi harus kembali dengan segera gitu. Oke, kalau Bulan gimana? Iya, sama, kurang lebih sama. Aku juga pasti sering jenuh kan kalau misalnya lagi baca textbook atau latihan soal pasti sering jenuh. Tapi ya paling aku istirahat, ngobrol-ngobrol sama teman, main sosial media bentar, ya, dan iya. Terus yaudah kalau misalnya udah waktu pelatihan ya udah balik lagi ke sebenarnya gitu. Iya, biar daripada lanjutin kayak maksain lanjutin tapi nggak termotivasi, rasanya ya agak kurang gimana ya gitu. Jadi ya Berarti belajarnya biar nggak tertekan gitu ya. Karena kalau biar tertekan ya pasti nggak masuk juga sih kuota. Jujur aku juga ngerasain. Oke. Kalau misalnya kalian jenuh nih, pasti dong kita punya cara sendiri kan biar kayak menghilangkan jenuh ini gitu. Kalau tadi Bulan kan ngobrol sama teman, sama main sosial media. Kalau Mei, apakah makan mungkin? Sama juga, jadi kita kalau aku sendiri kalau misalkan jenuh nih ya, kan kadang di-spend tuh di sekolah, kadang juga di rumah. Nah kalau di sekolah aku biasanya ngobrol sih sama temen, cari mangsa gitu aja. Cari mangsa buat aku recokin. Terus aku ajak ya ngobrol lah untuk menghilangkan jenuh. Terus kalau bisa juga jalan-jalan lah keliling sekolah nih ya, atau enggak main sosial media sih. Kalau di rumah biasanya main sosial media atau tidur. Ya. Tidur tuh menurut aku paling ampuh sih. Ya benar-benar pasti semua relate. Oke, udah cukup banyak pertanyaan ya. Terus aku mau tanya nih masalah support orang tua. Tapi kalau aku rasa kayak support deh. Oke, tapi jawab aja deh, supportnya gimana? Ada saya. Jadi kalau orang tua sendiri tentu aja nge-support apapun itu yang saya lakukan, yang penting itu positif. Kalau kami ya masih sama juga. Kalau mama sama bapak tuh juga sangat mensupport ya. Bahkan sampai kakek nenek pasti mendoakan ya. Iya, doa itu penting banget. Ya mendoakan. Terus juga biasanya kan kalau misalkan nggak lagi persiapan OSN tuh ya, itu aku kan ada tugas bersih-bersih gini-gini. Cuman kalau selama dispensasi nih kayak dikasih kurang gitu tugasnya. Udah belajar aja, diberi keringanan. Terima kasih mama. Terus untuk masalah fasilitas belajar nih, kalian kan pasti punya buku-bukunya kan, buku-buku yang mengenai bidang yang kalian tekuni gitu. Itu kalian support orang tua apakah kayak udah beli gitu atau gimana? Kalau dari saya sendiri, iya, mama saya nyaranin saya karena saya sendiri orangnya gampang terdistraksi kalau misalnya udah pegang perangkat elektronik, dan juga emang gak suka baca yang yang ada di layar kecuali fanfiction. Jadi ya ibu saya nyaranin yaudah kalau misalnya ada textbook beli aja langsung yang ini hard copy-nya gitu. Biasanya ya orang tua saya nyaranin buat beli dan emang dibeliin kalau misalnya saya minta. Kalau Mei gimana? Kalau aku sendiri jujur itu kan kalau misalkan buku kebumian itu udah difasilitasi dari kakak kelasnya yang alumni gitu kan. Jadi udah ada langsung, terus dari sekolah juga udah ngasih gitu. Jadi kalau dari kebumian sendiri, aku starter pack aku tuh harusnya laptop gitu. Jadi dari laptop itu udah bisa lihat banyak e-book. Jadi kan karena kebumian kadang nggak satu buku tuh bagus untuk semua sub bidang. Jadi ada yang ini bagus di meteorologi, ada yang astronomi kayak gitu. Jadi nggak beli, cuman di laptop udah ada. Dan kalau misalkan HP juga agak menghindari ya karena kecil dan juga kadang pengen tahu kan gitu. Makanya laptop aja gitu ya. Oh berarti kalau Mei itu lebih sering pakai e-booknya? Iya, e-booknya lebih sih. Nggak sakit matanya lihat layar lama gitu? Enggak. Ya sakit sih, ini udah minus. Cuma gimana ya? Sama kadang di sekolah ada juga sih bukunya, jadi saya bisa tinggal pinjem aja dari profesor. Ada juga ada kan? Iya. Latihan soal itu ada. Oke, kalau dari sekolah kan kayak gitu ya. Terus kalau dari support sekolah? Kalau dari support sekolah juga udah sangat-sangat mendukung ya buat yang OSN karena kita dikasih dispensasi bahkan sebulan ini sebelum OSK ya. Sekitar sebulan. Ya, sekitar sebulan. Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupatennya. Oh iya, kan per tingkat gitu ya. Kabupaten, provinsi, nasional. Nanti inter. Astaga. Nah, itu udah jadi dikasih dispen, terus juga kita dikasih keringanan tugas dari guru-guru juga udah sangat banyak yang membantu kita untuk memberikan keringanan, serta juga ada dibiayai pelatihan juga. Dibiayai pelatihan dari sekolah, dan ya paling berharga tuh dispen sama pelatihannya sih. Bener. Karena kita bisa fokus tanpa terdistraksi kayak misalkan ulangan umum gitu. Gitu ya. Terima kasih banyak sekolah. Oke, kalau support dari teman gimana? Teman itu benar-benar kayak
emotional support banget sih. Kayak, Emotional support. Kalau saya agak tertekan, saya cerita-cerita sama mereka dan mereka hibur saya, jadi saya kayak ya udah jadi ya kembali bersemangat gitu dan ceria. Iya benar-benar kita seneng banget kan, kebetulan kita kayak dulu satu kelas kan, kelas 11 dan teman kita sahabat segeng ya, bisa bilang segeng. Segeng kita tuh kayak hampir ya sama ya orang-orangnya. Jadi kayak mereka tuh sangat-sangat mendukung, kayak semangat Misha, semangat Mami gitu. Semangat Mami. Iya pokoknya mereka tuh sangat mendukung, dan juga kalau misalkan kita kan ketinggalan ya, termasuk ketinggalan juga di kelas, mereka tuh satu kelas tuh kebanyakan mau bantu, maksudnya kayak kita minta list tugas, bener-bener dikasih list tugas gitu. Terus juga kalau misalkan kita nanya bakal dikasih tahu sama mereka, jadi sangat mensupport. Iya benar. Oke, supportnya bagus banget ya dari oke, dari sekolah juga oke, dari teman juga oke. Sekarang dari diri sendiri nih, pernah nggak sih kalian ngerasa kayak ini kan kalian OSN ya, pasti waktu kalian banyak tersita untuk belajar. Pernah nggak sih kalian ngerasa kayak pengen banget sama teman-teman kumpul lagi gitu, atau enggak nih? Pernah nggak sih teman-teman kayak ngirimin kalian pesan gitu kayak ayo dong balik ke kelas gitu, kita main gitu? Pernah nggak sih? Jadi waktu kelas 11 itu kita berdua sempat nggak ikut, kayak mereka kan keluar gitu ya ke Bedugul ya, ke kebun raya. Aku tahu. Ke kebun raya Bedugul itu tuh kita sebenarnya agak sad banget karena kita nggak bisa ikut, karena kita merasa bersalah kalau misalkan ikut kan, maksudnya kita udah deket banget, udah mepet banget, jadi nggak mungkin banget kita ikut. Jadi ya pasti pernah ada rasa kangen kalau misalkan kumpul sama teman. Cuman sebenarnya kalau kumpul sama teman OSN juga seru ya, anaknya juga seru-seru. Tapi ya pasti pernah lah ya pengen ngerasain seperti manusia normal di kelas. Bener-bener. Iya, kelasnya nggak full team. Iya bener-bener nggak full team. Oke. Sama ini nih, kalian kan mewakili, nggak hanya mewakili Semansa, mewakili Provinsi Bali. Gimana sih rasanya? Kalau saya tentu saya senang, terus juga bersyukur dan merasa ada kebanggaan juga bisa berkontribusi untuk Provinsi Bali dan juga sekolah, dan juga dengan ikut OSN ini saya juga jadi nambah wawasan dan juga kayak merasa bahwa saya lebih bermanfaat daripada sebelumnya. Jadi ya yang terpenting dari saya adalah saya menjadi fans yang lebih baik daripada yang sebelumnya itu ya sih. Benar-benar. Kalau ini gimana? Sama sih, kayak suatu kehormatan gitu ya, bisa mewakili Provinsi Bali. Jadi pengen melakukan yang terbaik lah biar bisa bawa medali buat Bali. Oke. Itu kan dari kalian bener-bener tes OSN yang tingkat nasionalnya berarti? Yang terakhir. Yang nasional. Itu kan berarti ada waktu kalau untuk pengumuman siapa yang menjadi medalisnya? Iya ada. Itu gimana rasanya? Itu waktunya cuma 1 hari nggak sih selama bulan? Beneran sehari? Iya 2 hari. Maksudnya 1 hari free, terus besokannya itu udah pengumuman kayak gitu. Berarti pengumumannya benar-benar di sana? Iya. Secara lisan? Iya. Itu gimana rasanya waktu benar-benar? Tahu nggak? Boleh nggak aku ceritain? Boleh. Jadi kan kalau di Kebumian itu tuh bisa dibilang, oh ya kamu pamer dulu, Kebumian tuh bisa dibilang paling solid ya. Waduh. Oke. Kok pamer? Oke, boleh. Pokoknya kita tuh kayak masuk tuh barengan. Pokoknya setiap ada yang misalkan juri kita maju gitu, kita pasti sepuh. Kita keluarin kayak yel-yel kita gitu loh. Pokoknya kayak wah, sampai orang-orang di belakang tuh bilang, solid kali gini-gini. Terus setelahnya pas pengumuman itu kan aku duduk sama temen yang dari Bali sama juga dari Jogja. Nah aku sama yang dari Jogja ini udah kenal dari bulan Mei karena ikut lomba yang di ITB kan. Nah jadi kita kayak udah ya solid gitu, bestie lah. Nah kita tuh bener-bener takut karena kita expect-nya kita tuh bakal dapet perunggu gitu. Mentok perunggu, kita mikirnya kayak gitu kan. Samalah pemikirannya. Nah tapi setelah pengumuman perunggu kok sama sekali nggak disebut namanya. Aku kayak udah pasrah, kayak teman aku kan muslim ya, jadi dia sholat pergi, aku ditinggal sendiri. Jadi aku kayak nggak ada temen nih, aku ke toilet. Aku ke toilet di bawah toiletnya kan. Jadi kayak aku diem di toilet jadi nunggu pengumuman, tapi aku ngidupin keran gitu kan. Jadi kayak biar nggak dengar tapi pengen dengar juga. Nah pas pengumuman perak tepatnya di Kebumian, kan aku rada-rada kepo gitu kan. Terus aku matiin lah kerannya, kayak aku dengerin, oh namaku disebut, aku langsung sumpah tuh lega banget tau. Nangis gak?
Enggak sih. Oh, enggak. Cuma agak ketek-ketek. Terus ya udah langsung aku naik ke atas, terus aku maju ke panggung gitu. Sampai panitianya bilang, "Santai deh, tenang deh." gitu. Ikat dulu tali sepatunya. Sumpah, iya kayak gitu. Terus ya, tapi syukurlah gitu. Syukur. Kalau Bulan gimana Bulan? Aduh, sebenarnya waktu pengumuman tuh semua pada jadi emo ya kan? Iya, karena semua pada nggak teman-teman saya di bidang biologis enggak sih, nggak emo banget, tapi teman dekat saya Emo itu apa Bulan? enggak sih, kayak agak-agak murung-murung dikit gitu. iya, Bukan iya, emo sih namanya, tapi udahlah sebenarnya kayak gitu ya. Jadi agak murung dikit karena kayak keinget lagi sama praktikum. Aduh, saya blunder nih gitu. Bulan juga ngerasa gitu, kayak di antara 4 topik praktikum Bulan cuma yakin satu, semua kayak mikir kira-kira dapet kayak ya medali. Terus ya udah, tapi walaupun segitu saya berusaha buat hahaha ngejuk-ngejuk gitu. Memasang topeng ya. Padahal udah satu-satu. Tapi deg-degan juga sih pas pengumuman. Ya udahlah, saya ikhlasin aja apapun hasilnya. Tapi udah pesimis sih nggak dapat, cuma ya syukurlah rezeki gitu. Aku malah mikir, wah Bulan dapat, oh bener udah dapat Enggak, ya. ya kami itu dapat pas kami jangan di promo, pasti fix emas atau nggak merah gitu. Langsung gak. Ya yang penting udah ya. Ini beneran nih dapat merah kan? Iya bener. Saya kayak nggak mungkin Kamisya nggak dapat medal. Amin. Astaga. Oke. Kalian kesana ada pendamping kan dari Semansa? Ada. Itu siapa? Kita berempat ya pendampingnya. Ada Bu Kepala Sekolah, Bu Sri Astuti. Terus ada Bu Dai Surya Dewi, pembina aku loh. Terus Bu Eres, pembina ekonomi, Iya, Bu Eres. sama Bu Dai Tia. Oke. Itu respon mereka waktu nama kalian disebut tuh gimana? Mereka ada di sana juga? Ada, cuman kan yang di dalam itu kebanyakan dari peserta, semua peserta sama undangan. Jadi mereka kayak di belakang gitu, Oh, di luar iya, gitu. iya. Nah mereka nonton dari luar, tapi mereka kayak langsung ya difoto lah, terus dikirim. Kalau dari saya kan aku udah kebumian ya. Nah Budaya Surya tuh foto terus ngepap dan kirim ke grup gitu. Oh, iya. Ke Indonesia gitu. Terus ya langsung diminta untuk foto bareng lah. Oke. Terus waktu balik ke sini nih, gimana perasaan selama di perjalanan? Dengan membawa medali untuk Semansa dan Inde dan Bali. Ya bersyukur karena di kesempatan terakhir saya ikut OSN saya dapat hasil yang lebih baik daripada tahun sebelumnya, dan juga pas balik itu tentu aja rasanya senang, akhirnya war is over. War is over. Kamu juga gimana? Sama juga, karena kan kayak dari Semansa itu biasanya OSN pasti aja nyumbang gitu kan, makanya agak deg-degan juga. Dari sekolah udah berharap, terus juga dari orang tua, terus dari keluarga lainnya, teman-teman udah berharap, sama diri sendiri juga pasti kan. Jadi agak seneng banget karena proses selama dari kelas 10 itu akhirnya terbayarkan di akhir kelas 12 dan masih bisa lanjut langsung ke internasional gitu. Jadi kayak seneng aja gitu, akhirnya catatan-catatan yang aku buat gitu ya, aku tuh mikir kayak kalau nggak dapet catatannya kok Jual. Sumpah itu tuh banyak banget catatannya kan. Jadi kalau misalkan lolos kan bisa gitu untuk dipelajari lagi ke tingkat berikutnya gitu. Makanya seneng juga, bersyukur gitu. Anak pelatnas, nggak tahu Ya, juga. sekarang gitu ya. Ya dia udah pasti anak pelatnas. Pelatnas tuh pelatihan nasional. Oh iya. Oh berarti setelah tingkat nasional masih ada tingkat internasional? Iya ada tiga. Iya, itu pelatnas tuh kayak seleksi sekaligus juga pembinaan buat, ya. persiapan ke internasional. Internasionalnya. Oke. Kalau di kebumian ISO ya. Iya, ISO. Semoga offline. Iya, Biar kita mau beli sekalian, kita juga jalan-jalan. Kebumian tahun depan itu ke Cina. Jadi kan Wow. Wow. Oke, wow. biologi kemana tahun depan? Kalau nggak salah di Astana, Kazakhstan. Wih, Kazakhstan. Wah, Ya ampun, bener-bener. negara yang sangat jarang ya. Offline kan? Iya, offline semua bidang nggak sih sekarang offline? Sekarang. Oke, semoga ya ini kan udah ada berita-berita baru tentang Iya, COVID nih. iya, benar. Semoga sih bisa offline ya. Kita berdoa sama-sama. Oke, Baik. selama proses nih dari Olimpiade Sains yang tingkat apa pertama? Paling rendah. Sekolah. Oh itu tingkat sekolah sampai ke nasional kemarin. Kendala apa sih yang paling sering kalian temui?
atau kendala terbesar apa deh? Oke, jadi kan karena kita udah sama-sama pernah ikut yang online sama juga offline. Kalau online tentunya kendalanya tentunya dari internet ya, Iya, jaringan gitu. sinyal. Ya, pokoknya dari sistem, kadang juga bermasalah, error, ngebug karena banyak yang make gitu. Iya. Tapi untungnya kalau dari pengalaman pribadi aku, dari tahun lalu pada saat ikut online, itu sama sekali nggak bermasalah untuk pada saat tes. Jadi aman sentausa. Aman sentausa ya. Terus juga bapak-bapak di ICT sama ibu-ibu yang gercep ya, sangat gercep sekali gitu. Terus juga kalau yang offline, karena offline kendalanya sih lebih ke harus mempersiapkan mental aja sih, dan juga stamina biar nggak sakit gitu aja. Oke, kalau Bulan gimana? Iya, kalau lebih sama-sama Kamesha. Kalau di online itu saya pasti di jaringan dan sebagainya, karena saya entah kenapa dari tahun lalu sampai sekarang itu pas OSK gak kenapa-napa, astungkara syukurlah gak kenapa. Tapi yang kenapa-napa itu pas OSP. Entah kenapa itu selalu kayak pas Zoom saya tuh selalu kayak keluar masuk gitu, perangkat yang saya pakai itu agak gimana gitu loh. Jadi saya takutnya kena dis gitu. Tapi untungnya saya udah segera konfirmasi ke panitia jika saya ada disconnect gitu kan. Mungkin itu kendala yang untuk online. Kalau untuk offline sendiri, kalau saya kendala teknis tuh gak ada. Kebetulan dari saya pribadi, ketika saya kerjain tes teori di SMA 3 Bogor, saya dapat komputer yang baik-baik aja untuk kerjain soal teori, syukurlah. Dan untuk praktikumnya sendiri, peralatan yang saya dapat lengkap dan peralatan yang saya dapat semua dalam kondisi baik, jadi bisa saya gunakan. Tapi ya itu kendalanya mungkin lebih ke nyiapin mental dan segala macam, sama seperti yang dikatakan oleh Kak Mesha tadi. Oke, emang cobaan untuk menjadi seorang juara itu emang berat banget sih. Semua dicoba. Oke, ini kayak pertanyaan terakhir deh. Tolong dong kasih tahu nih dan kasih motivasi ke teman-teman atau adik-adik atau mungkin ya yang lagi nonton podcast ini ya, biar mereka juga punya motivasi yang kuat kayak kalian nih, untuk entah itu untuk belajar, untuk ke lomba, atau mungkin bisa ikut SMK. Oke. Yuk, Oke, mulai dari siapa? Oh ya baik, jadi kalau mungkin dari saya adalah bagi teman-teman semua, jangan ragu untuk kayak saya mau ngelakuin sesuatu nih, jangan ragu untuk melakukannya. Terus juga tetap semangat, jangan pernah menyerah, dan tetap lakukan yang terbaik. Dan kalau bisa dalam prosesnya usahakan tuh kayak mencari hal-hal yang positif, kayak usahakan dalam proses itu kayak bersenang-senang gitu loh, biar kita juga enjoy dalam melakukannya, gak ada beban dan kayak rasanya kayak nothing tulus gitu loh. Ya mungkin itu dari saya. Kalau dari Kak Mei? Sama, bener banget teman-teman, nggak usah takut, apapun yang teman-teman sukai, tekuni, itu pasti bakal bisa menghasilkan sesuatu. Jadi nggak harus ikut OSN ya. Jadi apapun lombanya, kalau misalkan kalian emang tertarik dan juga kalian suka sama bidangnya, ya udah tekunin aja dan jangan cepat pantang menyerah. Terus sama seperti yang dikatakan Bulan, hargai setiap prosesnya, karena itu sangat ya memberikan pengalaman dan juga suatu hal yang sangat berharga. Apalagi kan masa SMA nggak bisa diulang ya kan. Jadi pengalaman yang kita dapat di masa SMA ini nggak akan keulang. Jadi jangan takut juga untuk keluar dari zona nyaman kalian. Terus mencoba hal baru dan juga mencoba hal yang mungkin sebelumnya gagal sampai kalian berhasil gitu, Asegara. Dan semangat terus, dan jangan lupa minta doa orang tua. Itu penting, orang tua sangat penting. Ya, bener banget. Kalian jangan lupa juga positive thinking. Jangan overthinking gitu, manifesting itu nyata gitu. Pokoknya manifesting kayak misalkan kalian selalu berpikiran positif tapi dibarengi dengan usaha, terus juga dibarengi dengan doa, minta restu dari orang tua, dan selalu ingat Tuhan, Asungkara mendapatkan apa yang diinginkan. Semangat semua. Akan dulu kita bertiga. Oke teman-teman, mungkin untuk episode podcast kali ini yang bareng Mesha dan juga Bulan, sekian dulu. Dan dengan saya Baska, Aku Mesha, aku Bulan, sign out.